Dinas Sosial Kabupaten Subang gelar sosialisasi dan edukasi Keputusan Menteri Sosial Kepmensos Republik Indonesia Nomor 101, HUK 2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program Keluarga Harapan PKH di Warung Sate Dapur Si Om di wilayah Jalur Pantura Kabupaten Subang pada Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Sosialisasi ini dilakukan terhadap para pengelola agen Briling Warung beserta para sumber daya manusia, pendamping dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK-nya. Poin utama dalam sosialisasi dan edukasi ini ialah tentang penyaluran dana program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT bulan Juni dan Juli tahun 2022. Selain hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Subang Haji Deden Hendriana yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Fakir Miskin pada Dinas Sosial Subang Saepul juga mengedukasikan bahwa praktek kolektif Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS milik keluarga penerima manfaat KPM PKH maupun BPNT oleh siapapun itu adalah tindakan melanggar hukum pidana. Saepul juga menyatakan mengenai margin atau keuntungan bagi warung adalah 5% dari nilai bantuan senilai Rp200.000 per KPM BPNT per 1 bulannya. Ini acara sosialisasi dan edukasi terhadap warung dan terhadap SDM yang PKH dan TKSK terkait penyaluran Juni-Juli di tahun 2020. 2 bulan ya? 2022 gitu. Apa saja sosialisasinya, apa saja poin-poinnya gitu? Poin yang pertama terkait dengan adanya regulasi dari pusat Kepmensos 101, itu yang perlu disosialisasikan terhadap warung dan terhadap pendamping. Ya. Adanya pemilahan kelompok umum. Nah, berkaitan dengan kan informasinya tadi yang saya dengar, ada ya dibahas tentang kolektif kartu. Nah, untuk masalah kolektif kartu emang itu sudah menjadi sosialisasi kita dari jauh-jauh hari, dari tahun-tahun sebelumnya juga diharapkan bahwa semua pihak mengedukasi ke masyarakat agar kartu itu dipegang sendiri-sendiri, dipegang masing-masing penerima gitu. Jadi jangan sampai kartu itu ada yang mengkolektif, karena itu akan menjadi potensi kecurangan gitu. Misalnya terjadi nih oleh aparatur setempat atau siapapun yang mengkolektif kartu dari KPM itu sanksinya apa itu orang tersebut? Kalau sanksi yang kita berikan, kita untuk penegakan itu bukan di ranah dinas sosial, karena ada aturan, ada sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ketika orang menguasai hak orang lain itu kan tidak diperbolehkan, itu Pak. Jadi sanksi kita mengedukasi ke peran kita itu untuk mengedukasi ke masyarakat dan semua pihak. Nah, itu ada unsur pidananya nggak menurut Pak Kabid nih kalau mengkolektif kartu itu? Ya sesuai dengan peraturan itu ada unsur pidana. Nah, kalau mau mengarah ke pidana itu yang lapor itu KPM-nya atau dari pihak dinas atau dari mana ya? Bisa saja kalau KPM melaporkan juga bisa gitu. Oke, melaporkan kolektif ya. Nah, terus berkaitan dengan tempat-tempat penyaluran BPNT ya, sembakonya. Itu wajibnya itu di mana sih? Untuk penyaluran di warung atau diperbolehkan juga di tempat-tempat lain? Untuk penyaluran kan yang diberi yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial adalah warung. Jadi penyalurannya di warung. Untuk titik distribusi ya itu bagaimana mungkin lokasi dari masing-masing wilayah. Ketika warung itu misalnya jangkauannya jauh dari KPM yang bersangkutan, itu tidak menutup kemungkinan untuk diantarkan ke titik yang terdekat dengan KPM. Intinya tidak ada boleh kolektif ya, tidak ada kolektif. Nah, untuk berkaitan dengan margin untuk warung berapa persen? Untuk margin warung berdasarkan kesepakatan dari semua pihak, terutama kesepakatan dari warung dan dihadiri oleh Himbara dalam hal ini BRI dan Dinas Sosial, itu
kesepakatannya karena tergolong dalam perdagangan grosir yaitu menjadi 5%. Nilai 200.000 ya. Ya. Nah, ini nanti turunnya ini 2 bulan atau berapa bulan? Ini rencananya sesuai surat edaran yang kami terima itu Juni-Juli. Itu untuk tanggalnya? Untuk tanggal masih belum, karena kita masih menunggu BNBA dan saldo masuk. Tadi kelihatannya yang hadir banyak. Dari pihak mana aja nih yang hadir? Yang hadir itu dari Ewarung dari 2 kecamatan, Ciasem dan Patok Besi, pendamping PKH, TKSK, dan ada juga operator yang hadir. Nah, ada nggak pesan kepada petugas-petugas sosial yang berkaitan dengan program ini? Berkaitan dengan tupoksinya ya, ada nggak? Ya, ya disampaikan Pak, berkaitan dengan tupoksi teman-teman sekarang, kaitan dengan regulasi Kepmensos 101 ya sudah kita sosialisasikan. Acara tersebut dihadiri oleh puluhan orang pemilik e-warung dan para pendamping PKH dan TKSK di 2 kecamatan yakni Kecamatan Ciasem dan Patok Besi, Kabupaten Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Hendra Anen, Perak TV melaporkan.